Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan dulu ya, nanti setelah saya baru nanti presentasi tugas. Saya izin share screen dulu. Kelihatan? Udah ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang hormon-hormon yang berperan dalam metabolisme. Apa itu pengertian hormon? Hormon itu merupakan bahan kimia pembawa sinyal, di mana hormon-hormon ini dibentuk di dalam sel-sel khusus yang terdapat di dalam kelenjar endokrin. Nah, hormon ini selanjutnya itu akan disekresikan, ya, disekresikan ke dalam darah, kemudian disalurkan ke organ-organ yang dituju, di mana target organ tersebut, ya, hormon itu akan menjalankan fungsinya berdasarkan regulasi baik secara fisiologis maupun biokimia. Contohnya ya, ada sel kelenjar di mana sintesis hormon ini dari prekursor, kemudian disimpan, kemudian baru disekresikan dalam bentuk hormon. Jadi hormon ini yang menghasilkan adalah sel kelenjar. Kemudian setelah disekresikan akan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian setelah masuk ke dalam aliran darah maka diemban, ya, diemban itu artinya diangkut. Siapa yang mengangkut? Protein, ya, namanya adalah protein transport. Setelah diangkut oleh protein transport menuju kemana? Sel target untuk diterima berupa sinyal dari organ sasaran, di mana sel tersebut akan memiliki reseptor yang mengikat hormon. Melalui reseptor informasi kemudian diteruskan dan menghasilkan suatu respon, ya. Selanjutnya baru hormon dan metabolitnya ini sisanya akan dikeluarkan atau diekskresikan jika sudah tidak kepakai hormon ini. Kebanyakan sisa hormon yang tidak terpakai ini akan disekresikan melalui ginjal. Kalau melalui ginjal berarti bentuknya apa? Urin, ya. Jadi ini regulasi hormon, ya, di dalam sel tubuh kita. Mulai dari yang menghasilkan adalah sel kelenjar yang menghasilkan hormon, kemudian masuk aliran darah, kemudian ditransport oleh protein transport menuju ke sel target. Sel target atau organ sasaran ini memiliki reseptor. Apa tuh reseptor itu? Reseptor itu seperti apa ya? Benda yang menangkap, ya, namanya reseptor yang nangkep, ya. Jadi yang nangkep ini adalah reseptor. Akan setelah digunakan, maka yang tidak kepakai akan diekskresikan dalam bentuk urin melalui ginjal. Ini ya regulasi hormon. Kemudian berdasarkan mekanismenya, maka pembagian hormon menurut aspek biokimia dibagi menjadi hormon lipofilik dan hidrofilik. Ya, mungkin sudah pernah memahami ya, lipofilik sama hidrofilik. Lipofilik itu tidak larut dalam air, ya. Atau biasanya bersifat apa? Hidrofobik. Atau kalau hidrofilik itu bersifat kebalikannya dari lipofilik. Apa itu hormon lipofilik? Yaitu sekelompok hormon yang berfungsi menyampaikan pesan hormon dengan cara menembus membran sel. Setelah menembus membran sel, kemudian berikatan dengan reseptor
di mana reseptor itu yang bisa berikatan spesifik atau tertentu. Jadi tidak semua reseptor itu mampu mengikat membran sel tersebut. Jadi spesifik. Kemudian kelompok hormon lipofilik ini ada 3. Yang pertama hormon steroid. Hormon steroid ini dibentuk oleh siapa? Kolesterol. Contohnya apa hormon steroid? Ada progesteron, kortisol, testosteron. Kemudian ada lagi hormon tiroid atau tiroksin. Kemudian yang ketiga, itu bukan hormon, baik hormon steroid maupun tiroid, tetapi substansi yang memiliki sifat mirip dengan hormon. Contohnya apa? Derivat vitamin A. Derivat vitamin A. Contohnya apa? Ada retinoat, ada retinol, dan retinal. Ini kan nama lain yang minggu kemarin saya menjelaskan tentang vitamin ya. Kemudian ada hormon lokal atau eikosanoid. Ini berasal dari asam arakidonat, di mana memiliki efek paragrin yang termasuk sebagai contoh dari eikosanoid itu prostaglandin, tromboksan, prostasiklin, leukotrin ya. Ini hormon apa tuh kalau prostaglandin? Biasanya untuk menghasilkan apa? Kalau pada binatang misalkan menghasilkan kelenjar susu. Nah, hormon contohnya ini. Jadi dia bukan hormon tapi memiliki sifat seperti hormon. Nah, jadi ini sirkulasinya tadi ya, atau metabolismenya. Jadi ada sel, tadi kan ada sel kelenjar yang mampu menghasilkan hormon. Hormon itu tadi kan apa tuh hormon? Kan kolesterol. Kolesterol itu struktur kimianya seperti ini. Jadi ada cincin bensen ada 3, segi 6 ya, cincin bensen segi 6 ada 3, kemudian cincin segi 5 ada 1. Ini adalah struktur dari hormon, di mana komponen utama dari hormon adalah kolesterol. Kemudian hormon ya akan masuk ke dalam sel target. Sebelum masuk ke sel target tadi kan akan menembus ini membran sel dulu ya. Kemudian masuk ke dalam sel target. Jadi ini sudah masuk sel target. Nah, di dalam sel target ini eh, apa memiliki hormon reseptor. Jadi hormon reseptor itu seperti ini. Ini kalau kita bayangkan kalau struktur enzim mungkin sudah diajar ya, sistemnya lock and key. Jadi kunci dan gembok. Misalkan ini gemboknya, ini kuncinya. Jadi harus bisa pasangan. Kalau tidak bisa pasangan, tidak bisa nempel. Nah, jadi hormon itu akan berikatan dengan hormon reseptor yang spesifik. Ya, yang spesifik itu artinya ya ujung-ujungnya ini harus sama dengan ini, ujung-ujung dari hormon reseptor. Nama hormon reseptornya adalah HSP90. Selanjutnya hormon reseptor ini akan berikatan dengan hormon, akan membentuk seperti ini, nempel. Kemudian akan masuk ke dalam, ini inti sel ya, nukleus. Kemudian akan menggandakan diri, namanya dimer. Hormon reseptor akan menggandakan diri dimer. Di mana hormon dimer ini akan menyusun struktur DNA, ini DNA-nya. Kemudian struktur DNA yang tunggal itu akan membentuk namanya polimer. Ini polimer RNA atau gen. Kemudian polimer RNA atau polimerase atau DNA yang memanjang selanjutnya akan menghasilkan RNA messenger untuk mengalami namanya translasi. Namanya translasi untuk membentuk suatu protein. Setelah terbentuk protein akan masuk ke dalam sel respon. Nah, jadi ini.
Kalau strukturnya DNA yang ini diperbesar bentuknya akan seperti ini. Ini struktur dari DNA. Atau namanya glucocorticoid receptor atau DNA kompleks. Jadi ini mekanisme metabolisme hormon di dalam sel target di mana bisa sampai menembus nukleus. Jadi sel targetnya ini sel, kemudian di dalamnya ini ada nukleus atau inti sel. Kemudian hormon hidrofilik. Kelompok hormon ini menyampaikan sinyal dengan cara berikatan pada bagian luar sel, di mana reseptor spesifik yang terfiksasi di dalam membran sel. Kita flashback ke belakang, kenapa hormon yang bersifat lipofilik atau tidak larut dalam air, ya, ini reaksinya ke dalam sel target itu harus menembus sel dulu, atau bisa bekerja di dalam nukleus atau inti sel, tidak bisa bekerja di luar sel. Beda dengan hormon hidrofilik, ini bekerjanya di bagian luar sel. Ya, kalau hidrofilik, karena memang hormon ini mudah larut dalam air, jadi selnya yang luar itu sifatnya juga hidrofilik. Jadi tidak perlu menembus ke dalam nukleus, karena luarnya itu sudah sifatnya larut dalam air. Ya. Kemudian termasuk kelompok hormon hidrofilik, contohnya yang pertama derivat asam amino. Ada histamin, serotonin, melatonin, katekolamin. Ini adalah hormon-hormon biar awet muda. Ya, jadi ini adalah asam amino karena memang penyusun protein. Jadi kalau memang pengen awet muda harus harus banyak makan yang mengandung protein supaya tidak mudah keriput. Karena memang di dalam asam amino derivatnya mengandung banyak hormon ini ya. Sekarang ini banyak disuntikkan ya di klinik-klinik kecantikan ini melatonin, serotonin, ini kan atau serum-serum kan sekarang yang dijual banyak mengandung ini ya karena memang isinya adalah asam amino atau protein. Kalau histamin itu dibentuk dari asam amino histidin, serotonin dari asam amino triptopan, melatonin dari serotonin, katekolamin dari tiroksin. Jadi ini 4 hormon ini sekarang lagi in ya. Itu untuk di klinik kecantikan baik disuntikkan berupa serum yang dioleskan atau diminum ya. Kemudian yang kedua peptida dan protein. Itu ada contohnya hormonnya insulin, lutropin ya dan seterusnya. Mungkin yang paling familiar adalah insulin. Jadi insulin ini hormon yang ada di dalam tubuh untuk menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi kalau kita makan, mungkin sebelum makan kita lapar ya, glukosanya memang turun. Mungkin tinggal 80 atau 60 ya. Kemudian setelah makan karbohidrat dengan bantuan hormon insulin, ini mampu menaikkan kadar glukosa. Mungkin bisa naik sampai 100 atau lebih ya. Nah, hormon insulin ini itu siapa yang membuat ya, hormon insulin ini? Ya ini peptida dan protein. Ini mekanismenya yang hormon bersifat hidrofilik. Jadi mekanismenya seperti ini. Ini ada hormon bentuknya ini segi apa nih? Ini namanya apa ya? Jajaran ginjal ya. Mungkin waktu SMA masih ingat ya, ini bentuknya jajaran ginjal. Terus kemudian ini reseptor, yang pink ini reseptor. Jadi hormon akan spesifik nempel pada reseptor. Tapi kalau hidrofilik itu ada di luar sel. Jadi ini sel ya. Ini ada sel paling luar. Ini sel dalam. Yang bulat ini artinya ini bersifat selnya hidrofilik. Kalau yang dalam ini selnya bersifat hidrofobik. Yang bulat lagi dalamnya ini bersifat hidrofilik. Mungkin masih ingat yang bersifat apa ya?
bilayer. Bilayer artinya memiliki permukaan atau layer 2. Jadi layer 2, bilayer ini. Atas dan bawah. Kalau bulat bersifat hidrofilik, yang kuning-kuning ini bersifat atau lipid ini bersifat hidrofobik. Jadi hormon yang bersifat hidrofilik akan berikatan dengan reseptor yang posisinya berikatannya di luar sel. Ini luar sel. Jadi tidak perlu menembus di dalam sel sampai nukleus baru berikatan. Enggak kalau yang hormon ini ya. Selanjutnya hormon yang pas dengan reseptor maka akan merubah ATP menjadi ADP. Apa ATP? Adenin trifosfat. Diubah menjadi ADP, adenin difosfat. Jadi fosfatnya jadi ATP akan dirubah menjadi ADP. Apa bedanya ATP dan ADP? A itu adenin, T itu tri, P itu fosfat. Jadi perbedaan ATP dan ADP, fosfatnya dari tri atau 3 akan berubah menjadi 2. Nah, ini melibatkan hormon namanya tiroksinase, tiroksin kinase. Selanjutnya, protein ini karena ATP berubah menjadi ADP, kan ini fosfatnya dari 3 menjadi 2. Kemana satu fosfatnya? Berikatan dengan protein, berikatan dengan hormon. Ini kan hormonnya bulat. Karena berikatan dengan fosfat, strukturnya berubah menjadi seperti ini gambarannya. Fosfatnya nempel. Jadi ini namanya protein yang terfosforilasi. Kemudian ada lagi, ini ada hormon, kemudian ini ada kanal ion. Nah, kanal ion ini akan memasukkan selain hormon juga memasukkan ion-ion. Ini pembukaan dari kanal ion. Jadi ini terbuka kanal ion. Ion-ionnya masuk ke dalam tubuh, yaitu akan dirubah menjadi contohnya ion Na+. Kemudian yang ketiga akan melakukan aktivasi atau suatu penghambatan suatu enzim melalui protein G. Jadi ini ada hormon, ini ada reseptor, kemudian ini ada protein, selanjutnya akan dirubah menjadi enzim. Ya. Kemudian setelah berubah enzim, maka akan masuk ke dalam ruang intrasel atau di dalam sel. Jadi ini ruang ekstrasel tadi ya, di luar sel. Mekanisme yang pertama stimulasi dulu, kemudian dibuka kanal ion, yang ketiga aktivasi protein atau GTP. Jadi inilah mekanisme hormon dari hidrofilik. Metabolisme hormon, semua reaksi kimia di dalam sel tubuh, yaitu metabolisme meliputi degradasi, sintesis, dan transformasi. Jadi di dalam tubuh metabolismenya itu sebenarnya hanya ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Tidak ada lagi senyawa selain 3 ini. Sebenarnya ada ya vitamin, karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu metabolismenya. Kemudian ada namanya anabolisme. Apa artinya? Sintesis molekul yang lebih besar dari molekul yang kecil. Sintesis atau molekul kecil dirubah menjadi molekul yang lebih besar, itu namanya anabolisme. Di mana pada saat terjadinya anabolisme itu akan memerlukan energi dalam bentuk apa? ATP. Yang tadi ATP adenin trifosfat diperlukan energinya untuk diubah menjadi ADP difosfat.
Lah fosfatnya kemana? Dari 3 menjadi 2. Ya nempel di dalam protein tadi. Itu mekanisme metabolismenya. Kemudian kalau katabolisme, degradasi molekul besar melibatkan reaksi oksidasi, menghasilkan ATP. Jadi beda anabolisme tadi dari molekul kecil atau dari satu molekul dirubah menjadi molekul besar atau polimer. Kalau katabolisme kebalikannya, degradasi atau dari molekul besar dirubah menjadi molekul yang kecil-kecil. Namanya reaksi oksidasi. Bedanya lagi kalau anabolisme apa merubah ATP menjadi ADP, memerlukan energi. Tapi kalau katabolisme sebaliknya, menghasilkan ATP atau dari ADP menjadi ATP. Itu perbedaan anabolisme dan katabolisme. Kemudian amfifolik. Ya, jadi penghubung antara jalur anabolisme dan katabolisme. Jadi antaranya itu ada namanya amfifolik. Jadi ini metabolisme karbohidrat, protein, lipid. Kalau karbohidrat itu akan memecah, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Karbohidrat kan suatu polimer, dipecah menjadi glukosa menjadi monomer. Ini namanya apa? Katabolisme. Ini degradasi molekul besar. Ini contohnya. Kalau protein dirubah menjadi asam amino, ini polimer, ini monomer. Sama namanya katabolisme. Kemudian fat atau polimer asam lemak, polimer lemak itu akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Sama. Jadi ketiganya ini dari polimer atau molekul besar mengalami katabolisme untuk menghasilkan molekul yang sederhana. Ini katabolisme. Selanjutnya, setelah mengalami katabolisme, itu akan dirubah menjadi namanya asetil-CoA. Asetil-CoA akan dirubah menjadi asam sitrat atau masuk siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi berupa ATP. Hasil sampingnya apa? CO2. Dikeluarkan melalui pernafasan. Jadi CO2 kita itu asalnya dari mana? Ya antara lain hasil metabolisme ini, katabolisme ini. Ini contoh lagi metabolisme. Ada protein peptida, ada hormon steroid, ada derivat asam amino, ya, di mana ini merupakan hormon seks atau asam retinoat. Jadi ini derivat ini asam amino kan asam retinoat atau vitamin A. Kemudian akan mengalami proliferasi, growth. Ya. Ini untuk apa ya? Janin. Nah, ini diperlukan hormon ini. Antara lain untuk pertumbuhan. Kemudian untuk metabolisme di dalam hati, metabolisme di dalam hati itu ada peran insulin, kemudian kortisol, tiroksin, epinefrin. Kemudian ada pencernaan, itu ada hormon gastrin, sekretin, ini CCK apa ini ya? Kemudian ada yang homeostatis. Homeostatis itu untuk menjaga keseimbangan. Ya, apanya sih yang seimbang? Ya semua, hormonnya seimbang, ionnya seimbang, metabolisme seimbang, itu namanya homeostatis. Ini yang diperlukan hormonnya seperti ini. Hormon insulin dan glukagon. Insulin, fungsinya untuk apa? Menurunkan kadar glukosa darah melalui pengaktifan sel-sel tertentu. Misalnya sel otot skelet, sel jaringan adiposa, dan hati. Ini pankreas. Ini hormon glukagon di sini ada di sini. Ini hormon insulin.
Nah, jadi untuk menurunkan kadar glukosa. Kemudian selain itu, fungsi insulin selain menurunkan kadar glukosa juga menaikkan glukosa. Jadi dia mengatur, mengatur itu kalau tubuh perlu ya dinaikkan, habis makan ya naik. Kalau tubuh lapar nggak ada makanan ya dia akan menurunkan. Kemudian uptake glukosa merangsang otot dan hati untuk meningkatkan sintesis glikogen, namanya glikogenesis. Di mana proses glikogenesis ini asalnya atau bahannya adalah dari glukosa. Ini tuh maksudnya untuk apa? Misal seperti ini. Kalian puasa, pagi tidak sahur, kosongkan perutnya, sampai baru makan maghrib. Nah, dari pagi sampai sore kan tidak ada makanan yang masuk. Terus habis itu kamu perlu energi, perlu ATP. Dari mana bahannya? Uptake glukosa. Jadi merubah simpanan glukosa dalam bentuk glikogen yang ada baik di otot maupun di hati untuk dirubah menjadi ATP, dirubah menjadi energi. Namanya proses glikogenesis. Itu fungsinya peran oleh hormon insulin dan glukagon. Ini sudah dari tadi. Ini hormon kelenjar tiroid. Ini tempatnya di bawah leher di tenggorokan ini ya. Ini tempatnya hormon tiroid. Ini trakea, atasnya trakea, pas leher ini. Sintesis dan sekresi hormon tiroid. Siapa yang membentuk? Dan bagaimana kalau kelebihan hormon tiroid? Iodinasi dari tirosin, iodin, I2. Ini bacanya dari sini dulu, nomor 1. Iodida trapping. Nah, ini. Kemudian akan masuk ke dalam darah, dirubah menjadi T3 dan T4. Kemudian ditransport ke dalam pembuluh darah. Dari sini kedua dulu. Ini. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, disintesis dulu, kemudian masuk ke badan Golgi, atau badan Golgi itu ada di dalam nukleus. Kemudian selanjutnya akan dibawa ke dalam sel lagi untuk dirubah menjadi TGB. Apa TGB? Tiroglobulin. Kemudian mengalami oksidasi, iodidanya ini, I2-nya ini akan mengalami oksidasi. Kemudian mengalami iodinasi dalam bentuk tirosin. Selanjutnya kopling T1 dan T2. Kemudian masuk lagi ke dalam sel. Kemudian dengan lisosom akan dirubah menjadi T3 dan 4. Selanjutnya akan jika kelebihan maka disekresi dalam bentuk hormon tiroid. Jadi ini metabolismenya. Jadi mulai iodida trapping, kemudian sintesis TGB, kemudian mengalami oksidasi, kemudian mengalami iodinasi, kemudian mengalami kopling, kemudian mengalami digesti, kemudian jika berlebih maka akan disekresikan. Selanjutnya baru masuk ke dalam pembuluh darah. Tuh,
mekanisme hormon tiroid. Fungsinya apa tuh hormon tiroid? Meningkatkan BMR, kecepatan konsumsi oksigen pada kondisi basal. Bagaimana caranya? Menstimulasi penggunaan oksigen untuk memproduksi ATP. Di mana berat badan molekul yang tinggi, maka metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein juga tinggi. Kemudian fungsi yang kedua, stimulasi sintesis natrium atau kalium ATPase. Fungsi endingnya yang menghasilkan energi. Kemudian stimulasi sintesis protein dan meningkatkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk produksi ATP. Kemudian meningkatkan lipolisis dan ekskresi kolesterol. Ini fungsinya untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Jadi yang bisa membantu menurunkan ya hormon tiroid. Kemudian bersama hormon growth, ya, growth hormon dan insulin, maka mampu mempercepat pertumbuhan badan, terutama pada saraf dan tulang. Kemudian meningkatkan kerja hormon katekolamin. Nah, ini kontrol sekresi hormon tiroid. Jadi ini darah yang mengandung hormon tiroid T3 dan D4 akan mengalami metabolisme secara lambat. Kemudian pada hipotalamus, ini hipotalamus. Ini apa ini hipotalamus? Tempatnya hormon tiroid tadi, itu TRH akan dibawa ke hipofisil ya, untuk menstimulasi terbentuknya TSH. Kemudian TSH akan menuju ke aliran darah. Selanjutnya T3 dan T4 ini dikeluarkan dari sel untuk masuk ke sini. Jadi ini sekresi. Jadi balik lagi. Jadi ini mekanisme hormon tiroid. Hormon tiroid ini mungkin diperlukan banyak terdapat di mana mengandung iodium itu garam. Tapi kalau kebanyakan bisa menyebabkan penyakit namanya hipertiroid, kalau kurang hipotiroid. Kemudian ada hormon glukokortikoid. Regulasi metabolisme dan resisten terhadap stres, termasuk kortisol, kortikosteron, dan kortisol. 95% aktivitasnya adalah kortisol di gambarnya. Untuk menjaga homeostatis, maka glukokortikoid dalam darah akan diikat oleh reseptor, kemudian masuk ke kontrol, kemudian dikeluarkan, fungsinya untuk meningkatkan ACTH. Setelah itu sisanya bisa retun, bisa balik lagi ke sini, level glukokortikoid. Fungsinya untuk memecah protein. Kalau protein dipecah, otomatis asam amino juga meningkat dalam darah. Kemudian juga untuk membentuk glukosa, kemudian menstimulasi lipolisis, resistensi terhadap stres. Ini fungsi hormon glukokortikoid. Jadi ini ada hati, ini ada jaringan adiposa, ini jaringan otot. Jadi meningkatkan proses glikogenesis tadi. Jadi adiposa maupun di otot, ya, ini yang mengandung gliserol dan asam lemak, asam amino menuju ke hati. Glikogen akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa selanjutnya akan dirubah menjadi ATP. Jadi ujung-ujungnya metabolisme itu hanya untuk menghasilkan namanya energi berupa ATP. Jadi intinya metabolisme itu hanya untuk menghasilkan energi.
hormon yang ada di dalam tubuh kita, jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi harus ada. Jumlahnya harus stabil atau homeostatis. Kalau berlebih ataupun kurang, pasti akan menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian untuk tugasnya per anak silahkan mencari penyakit, mungkin kelebihan, kekurangan hormon, apapun boleh. Kalau kelebihan insulin mungkin bisa menimbulkan penyakit apa, diabetes, mungkin membahas mau diabetes tipe 1, mau membahas diabetes tipe 2 akibat kelebihan hormon. Atau mungkin membahas penyakit tentang hipertiroid, membahas tentang hipotiroid, dan hormon-hormon yang lain. Tadi kan saya menjelaskan hormonnya banyak. Jadi satu anak mencari jurnal penyakit akibat ketidakstabilan hormon di dalam tubuh. Kalau sudah, bukan review, tapi dibuat mind map. Mind map itu seperti kerangka konsep. Ini saya ngajari nanti untuk apa? Kalian waktu skripsi. Skripsi itu kan jurnalnya banyak, tapi kan yang jadi acuan kan bisa 1 atau 2. Nah, nanti kalau sudah ketemu jurnal 1 atau 2, maka akan dibuat kerangka konsep. Nah, hari ini saya tugaskan membuat kerangka konsep. Nanti dikumpulkan minggu depan. Terus nanti saya panggil juga, mungkin saya pengen sampling 1 2. Yang sudah maju hari ini berarti minggu depan nggak bisa maju. Minta tolong saya sekretarisnya PJMK untuk nyateti ya. Kan kemarin saya minta 2 orang untuk jadi sekretaris ya. Silahkan koordinasi. Jadi orang farmasi itu memang memiliki sifat apa ya? Kurang bisa koordinasi. Jadi kelemahan-kelemahan itu maka selama kuliah harus berusaha mudah koordinasi. Saya minta tolong siapa yang ditunjuk PJMK yang nunjuk atau teman-temannya yang nunjuk atau mau diundi silahkan. Terus hari ini kalian ganti yang presentasi tentang materi minggu kemarin. Saya sudah. Oke, silahkan mau siapa dulu atau mau saya tunjuk aja. Ada yang mau tampil dulu? Sebentar Ibu, mohon izin masih didiskusikan sama anak-anak. Oh gitu. Oke, saya tunggu dulu. Silahkan. Mohon izin Ibu untuk anaknya yang presentasi hari ini
Berapa orang ya, Bu? Tergantung waktu. Waktunya sampai selesai. Nggak cukup semua, nggak apa-apa. Kan yang nanti yang belum maju hari ini berarti materi berikutnya. Siap, Ibu. Maju sekarang atau nanti ya sama saja sih. Silahkan diatur, saya ngikut. Mohon izin, Ibu, untuk yang pertama ada Andi Lukman yang mau mempresentasikan review Oke, jurnalnya, Ibu. oke, silahkan. Baik Bu, izin mempresentasikan review jurnal yang saya eh, pakai. Itu saya menggunakan jurnal di mana ini judulnya yaitu efektivitas suplementasi vitamin A terhadap kejadian infeksi saluran pernafasan akut pada balita. Di mana penelitian ini itu ditulis oleh Eni Valendra Rosa dan diterbitkan di media kesehatan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini, tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas suplementasi vitamin A dalam menurunkan kejadian ISPA, di mana penelitian ini dilatar belakangi pada daerah sang peneliti, yaitu pada Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Ogut pada provinsi Sumatera Selatan itu banyak terjadi kasus ISPA, di mana sang peneliti memiliki hipotesis di mana suplementasi vitamin A itu memiliki kemampuan untuk menurunkan penyakit ISPA. Di mana pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode observasional case control study dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu ibu dari balita usia 12 sampai 59 bulan pada Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Ogu pada Provinsi Sumatera Selatan. Sampel yang diambil memiliki kontrol perbandingan 1:3. Jadi pada akhirnya didapatkan besar sampel sebanyak 228 orang dengan menggunakan analisa data univariat untuk menghitung distribusi frekuensi karakteristik subjek penelitian bivariat dengan uji C-square dan multivariat menggunakan uji regresi logistik. Di mana pada hasil penelitian ini didapatkan balita tidak mendapatkan vitamin A 2 kali pada setahun dan memiliki risiko 2,1 kali lebih besar mengalami ISPA dibandingkan balita yang mendapatkan vitamin A 2 kali per tahun. Dan pada hasil ini dapat disimpulkan balita yang tidak mendapatkan vitamin A 2 kali setahun memiliki risiko lebih besar mengalami ISPA. Besarnya risiko ini dapat dicegah menggunakan suplementasi vitamin A yang masih efektif untuk menurunkan kejadian ISPA.
Jadi kesimpulannya, balita yang tidak mendapatkan suplementasi vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun berisiko terhadap kejadian ISPA yang lebih besar dibandingkan balita yang mendapatkan suplementasi vitamin A 2 kali setahun. Sehingga efektivitas suplementasi A di Kabupaten Oku ini menurunkan risiko 2,1 kali lebih besar terjadinya ISPA pada balita. Dan untuk kelebihan dari jurnal ini, di mana relevansi topiknya itu sesuai dengan pada daerahnya. Ada isu kesehatan ISPA di daerah Oku Provinsi Sumatera Selatan, sehingga peneliti memiliki relevansi topik pada isu tersebut. Dan yang kedua, ada metode penelitian ini jelas dengan menggunakan metode penelitian observasional, matched case control study dengan pendekatan kuantitatif, analisis data yang komprehensif dengan analisis univariat dan bivariat serta multivariat untuk regresi logistik dengan pengumpulan data dari sampel yang sistematis, itu menggunakan wawancara, pemeriksaan catatan medis serta proses informed consent untuk yang menunjukkan etika penelitian yang baik. Dan hasilnya cukup signifikan, diketahui ada perbedaan subsidi imunisasi dan bukti kuat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ISPA. Dan kekurangan dari penelitian ini terdapat potensi pembiasan hasil, pembiasan data yang didapatkan saat menggunakan wawancara. Jika ada wawancara, kemungkinan besar ada pembiasan. Dan yang kedua, ada penelitian ini bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat memberikan informasi tentang perubahan status kesehatan balita dari waktu ke waktu. Sudah, Ibu? Sudah. Oke, terima kasih ya. Ini sudah sesuai. Belum, sudah selesai belum? Macet. Kenapa? Mohon maaf, Ibu. Kenapa, Bu? Sudah selesai belum? Kamu presentasi mulu, sudah selesai? Sudah, Bu. Saya Sudah. sudah. Ya, materinya tentang vitamin A ya, sudah sesuai. Jadi memang tadi kasus ya, kasus balita yang kekurangan vitamin A. Oke, sudah sesuai. Silahkan selanjutnya mau siapa? Mohon izin Ibu untuk selanjutnya saya sendiri Ibu. Ya, silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Ibu. Perkenalkan nama saya Deksa Sumawardana dengan NIM 101 dan 3005. Di sini saya akan memaparkan tugas review jurnal yang sudah diberikan. Untuk judul artikelnya adalah macam-macam vitamin dan fungsinya di dalam tubuh manusia. Untuk penulisnya adalah Vivi Triana. Untuk nama jurnalnya Jurnal Kesehatan Masyarakat dengan volume dan halaman volume 1 September 2006 halaman 40 sampai 47. Untuk reviewer ada Deksa Sumawardana. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai jenis vitamin, fungsi-fungsinya dalam tubuh manusia, serta dampak yang ditimbulkan akibat defisiensi vitamin. Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan peran penting
vitamin dalam proses metabolisme dan kesehatan sekaligus menekan pentingnya asupan vitamin yang cukup untuk mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan kekurangan vitamin. Untuk metode penelitiannya, yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ilmiah untuk membahas topik tentang macam-macam vitamin, fungsi biologisnya dalam tubuh manusia, serta dampak dari defisiensi vitamin. Menurut hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa vitamin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan manusia. Defisiensi vitamin D misalnya dapat menyebabkan penyakit seperti rakitis pada anak-anak dan osteomalasis pada orang dewasa yang disebabkan oleh pelunakan tulang akibat kekurangan kalsium dan fosfat. Vitamin E, tocopherol, memiliki beberapa jenis dengan fungsi penting dalam tubuh, meskipun detail spesifiknya tidak dijelaskan secara rinci dalam artikel. Selain itu, vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C berfungsi sebagai konfaktor enzim dan tidak menyebabkan toksitas karena kelebihannya dikeluarkan melalui urin. Penelitian ini juga menekan pentingnya asupan vitamin yang cukup dari makanan, mengingat tubuh tidak dapat memproduksi vitamin dalam jumlah yang memadai. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan gejala penyakit, sehingga pemahaman tentang fungsi vitamin sangat diperlukan untuk mendukung metabolisme dan kesejahteraan tubuh manusia. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa vitamin adalah nutrien organik esensial yang memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh dan harus diperoleh dari makanan, karena tubuh tidak dapat memproduksinya dalam jumlah yang memadai. Vitamin diklasifikasikan berdasarkan kelarutan menjadi dua kelompok. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K yang dapat menyebabkan toksitas jika berlebihan, dan vitamin yang larut dalam air, B kompleks dan C, yang tidak menimbulkan toksitas karena kelebihannya diekskresikan melalui urin. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti peptitis dan gangguan lain yang terkait dengan defisiensi vitamin B kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya asupan vitamin yang mencakup untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan mendukung fungsi metabolisme tubuh secara optimal. Untuk kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini disusun secara sistematis, mengkelompokkan vitamin berdasarkan kelarutannya, dan menjelaskan fungsi, sumber, serta dampak defisiensi dengan rinci. Cakupan informasinya sangat luas, didukung oleh referensi yang relevan, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk kekurangan dari jurnal ini adalah jurnal ini kurang menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data yang tidak mendukung oleh data kuantitatif. Selain itu, minim panduan praktis dan rekomendasi aplikasi sehari-hari, serta tidak adanya konteks lokal yang relevan dengan populasi tertentu seperti masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Adiaza. Saya izin jeda 5 menit dulu ya, sebelum materi berikutnya. Mohon izin Ibu, untuk pemateri berikutnya silakan ditunjuk aja Ibu, soalnya Oh, anak-anak. wes, gitu aja. Oke, materi berikutnya silakan presentasi. Terima kasih Ibu.
Oke, silakan dilanjut. Maaf, maaf. Ayunda, Ayunda tadi waktunya. Silakan. Untuk pemateri selanjutnya Alia, Ibu. Oh iya, wes. Oke, silakan. Sampai 9.40 ya, masih 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Nur Afifah, mereview jurnal yang telah saya pilih, yaitu berjudul Peran Vitamin D pada Penyakit Respiratori Anak. Jurnal ini bersumber dari Jurnal Kesehatan Andalas, volume 8, nomor 1, pada halaman 168 sampai 171. Tahun terbit jurnal ini yaitu 2019 dengan penulis Vini Fitriani. Reviewernya saya sendiri pada tanggal 3 Desember 2024. Jurnal ini bertujuan untuk mengulas peran vitamin D sebagai imunomodulator dalam mencegah dan mengobati penyakit respiratori, terutama pada anak-anak, seperti tuberkulosis, infeksi respiratori akut, dan asma. Subjek penelitian pada jurnal ini yaitu anak-anak dengan kondisi insufisiensi atau defisiensi vitamin D, serta penderita penyakit respiratori terkait. Metode penelitian pada jurnal ini yang utama adalah menelaah pustaka dari hasil studi klinis, in vitro, dan meta-analisis yang relevan. Penelitian ini meninjau efek imunologis vitamin D termasuk fungsinya dalam meningkatkan respon imun dan menekan proses inflamasi. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama, defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D merupakan isu global dengan prevalensi 30 hingga 50%, termasuk di negara tropis seperti di negara Indonesia. Yang kedua, vitamin D dan tuberkulosis. Defisiensi vitamin D dapat meningkatkan resiko tuberkulosis dan mempercepat progresivitas penyakit. Suplementasi vitamin D dosis harian maupun dosis tunggal dapat memperbaiki kondisi defisiensi dan mempercepat pemulihan klinis. Yang ketiga, vitamin D dan infeksi respiratori akut. Vitamin D dapat memberikan efek protektif terhadap infeksi respiratori akut dengan dosis harian yang lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan hasil yang positif meskipun tidak konsisten dalam semua studi. Yang keempat, vitamin D dan asma. Vitamin D rendah berhubungan dengan keparahan asma dan remodeling saluran nafas. Pemberian vitamin D dapat memperbaiki kontrol asma dan dapat menekan aktivitas molekul inflamasi. Inti dari pembahasan pada jurnal ini yaitu vitamin D diketahui memiliki peran sebagai imunomodulator baik pada sistem imun alamiah maupun adiktif. Efek ini meliputi peningkatan aktivitas mikroba, makrofag, regulasi ekspresi gen yang berhubungan dengan kekebalan, dan penurunan inflamasi melalui sekresi sitokin proinflamasi. Suplementasi vitamin D juga dinilai sebagai intervensi yang ekonomis atau yang lebih murah dan efektif untuk pencegahan dan pengobatan penyakit respiratori. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu vitamin D berperan sebagai imunomodulator dan dapat digunakan sebagai suplemen untuk mencegah serta mengobati penyakit respiratori terutama dalam bentuk vitamin D3 inaktif atau kolekalsiferol. Defisiensi dan insufisiensi vitamin D merupakan masalah kesehatan global yang membutuhkan perhatian serius termasuk di negara tropis seperti di Indonesia. Namun, lebih banyak penelitian dibutuhkan untuk mengatasi hasil yang masih kontroversial pada beberapa kondisi. Kelebihan jurnal ini yaitu menyediakan ulasan lengkap dan komprehensif mengenai peran vitamin D dan penyakit respiratori dengan data yang didukung oleh berbagai studi ilmiah.
penulis juga menyajikan penjelasan yang rinci mengenai mekanisme kerja vitamin D, baik secara imunologis maupun terapeutik, dan memberikan implikasi praktis untuk pencegahan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu beberapa hasil studi yang dirujuk masih kontroversial. Cakupan geografis dan demografi dalam beberapa studi yang dirujuk masih terbatas dan tidak mencantumkan metode peninjauan pustaka secara rinci. Sekian presentasi dari review jurnal saya. Terima kasih. Mirip ya dengan yang tadi, sama-sama vitamin D, tapi beda kok. Oke, silakan selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya adalah Dewinda, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk presentasi Ibu dan teman-teman. Review jurnal yang saya ambil itu dengan judul Analisis Kandungan Vitamin C, Bahan Makanan dan Minuman. Di sini juga ada jurnalnya itu Science Education and Application Journal atau SEAJ. Volume dan halamannya yaitu volume 2 nomor 1 dan halamannya dari 35 sampai 42. Tahun terbit jurnal Maret 2020. Jurnal ini ditulis oleh Nelius Hareva, Nela Veronica, Angel Jarakana, Romelia Hutugalung, Donna Catherine, dan Yongkivanus Bella. Yang mereview saya sendiri Dewinda Rahman, kemudian tanggal pereview 5 Desember 2024. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui kandungan vitamin C pada makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan memprediksi kebutuhan vitamin C yang harus dikonsumsi oleh tubuh. Kemudian subjek penelitian ini yaitu pada buah nanas makanan dan pada minuman itu minuman kemasan dan makanan juga pada cabai merah. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode eudiometri. Dengan hasil penelitian, bahan makanan atau minuman sampel A itu memiliki massa bahan makanan atau minuman 1 gram dengan kadar vitamin C 2286 mg dan sampel B yaitu minuman 1 gram massa bahan makanannya atau minumannya dengan kadar vitamin 2204 mg. Kemudian yang ketiga, sampel C dengan massa bahan makanan 1 gram dan kadar vitamin C-nya 0,044 mg. Kemudian pembahasan dari hasil penelitian ini, satu, bahan makanan A atau sampel A yaitu buah nanas mengandung vitamin C tertinggi dibanding 2 sampel lainnya, dan bahan makanan A mengandung 2286 mg vitamin C dalam 1 gram sampel. Data tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 18-68 gram buah nanas per hari untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan pada tubuh. Kemudian yang kedua, bahan minuman atau sampel B yaitu pada minuman kemasan. Merupakan sampel dengan kadar vitamin C tertinggi kedua dan bahan minuman B mengandung 2204 mg vitamin C dalam 1 gram sampel. Data tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 20-70 gram bahan minuman minuman sampel B per hari untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga ada bahan makanan C yaitu cabai, merupakan bahan makanan dengan kandungan terendah
dibandingkan bahan makanan dan bahan minuman yang menjadi sampel pada penelitian ini. Bahan makanan C mengandung 0,044 mg vitamin C dalam 1 gram sampel. Data tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 56 sampai 106 gram cabai merah per hari untuk memenuhi 40 sampai 90 mg vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian ini yaitu hasil analisis data yang sederhana, sampel A mengandung 2,286 mg per gram vitamin C. Maka manusia membutuhkan 18 sampai 68 gram per hari sampel A untuk memenuhi kebutuhan vitamin C yang ideal. Sampel B mengandung 2.204 mg per gram vitamin C, maka manusia membutuhkan 20 sampai 70 gram per hari sampel B untuk memenuhi kebutuhan vitamin C yang ideal. Sampel C mengandung 0,044 mg per gram vitamin C, maka manusia membutuhkan 56 sampai 106 gram per hari sampel C untuk memenuhi kebutuhan vitamin C yang ideal. Pemenuhan vitamin C melalui konsumsi bahan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan pengakumulasian. Kelebihan dari jurnal ini yaitu hasil analisis data yang diperoleh itu sederhana, jelas, dan akurat. Karena dengan metode iodometri dalam analisis kadar vitamin C ini, yang memiliki keunggulan utama adalah kemampuannya untuk mendeteksi vitamin C melalui reaksi redox. Selain itu, metode ini memiliki sensitivitas yang tinggi karena reaksi iodometri sangat spesifik terhadap gugus reduktor seperti vitamin C. Sehingga hasil analisisnya lebih akurat, reaksi juga berlangsung dalam waktu singkat, menjadikan iodometri sebagai metode yang efisien untuk analisis makanan dan minuman. Kekurangan dari jurnal ini tidak disebutkannya jenis minuman kemasan yang dianalisis. Dan kekurangannya juga yang kedua itu tidak dicantumkannya pembahasan mengenai gangguan pada tubuh jika kekurangan vitamin C. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari review jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan kalau saya bisa luring, kita ketemu luring ya. Jadi untuk yang belum maju hari ini, nanti maju minggu depan, tapi materinya sudah ganti. Ya, hormon. Jadi yang dipresentasikan tugas hormon. Dibuat mind map, kerangka konsep. Sembarang mau ambil jurnal apa, hormon misalkan mau insulin atau prostaglandin atau apapun boleh. Boleh membahas defisiensi, boleh membahas penyakit akibat kelebihan, misalkan tiroid, sembarang. Ya, mirip dengan ini, tapi bukan review. Kalau review kan tadi ya, ini bukan review, tapi mind map tuh kotak-kotak, dibuat kotak-kotak gitu ya kerangka konsepnya. Kotak kanan ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Terus nanti di dalam kotak itu ditulisi. Misalkan kalau contoh tadi ya, ada defisiensi vitamin D, defisiensi, terus apa penyakitnya, terus dianalisa dengan apa, itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mohon izin bertanya Ibu, untuk untuk pengumpulannya nanti bentuk hard file apa soft file ya Ibu? Enak mana kalian file aja toh? Siap, iya Ibu, enak file Ibu. Enak file toh, oke. Nanti kalau enggak file, saya numpuk kertas, habis saya nilai saya buang. Kalau file kan masih kesimpan di file saya. Itu ya. Oke, terima kasih kehadirannya, perhatiannya. Saya akhiri pertemuan pagi ini ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu. Ya, saya izin live.